Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas dan juga selamat menikmati kehidupan yang Allah berikan sama kita. Semoga kita selalu sehat selalu, anak cucu kita menjadi soleh dan juga Allah memberikan jalan keluar rezeki. Dalam pertemuan ini saya ingin menyampaikan yang berkaitan pentingnya pendidikan bagi kehidupan, di mana Rasul pernah menyampaikan al-waladu yuladu alal fitrah fa'abawahu, bahwa anak dilahirkan itu tergantung kepada kedua orang tuanya, yuhawidanihi ayumajisanihi ayunasironihi, apakah anak itu mau dijadikan majusi, mau dijadikan nasoro itu tergantung kepada kedua orang tuanya. Maka disinilah orang tua memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk memotivasi anak untuk selalu belajar dan belajar. Dan belajar ini tidak ada kata berhenti ya. Karena apa? Dengan istilah long life education, bahwa belajar itu selama-lamanya. Sebagaimana diingatkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW, tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu kewajiban sejak kita lahir sampai kita masuk liang lahat. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu di era globalisasi ini kita perlu banyak belajar. Baik itu belajar yang diisyaratkan oleh Al-Qur'an sebagai kalam Allah. Wal a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qalami wa ma yasturun, artinya demi kolam yang berjalan. Maksudnya kolam yang berjalan di situ artinya bahwa Allah telah mengisyaratkan pada kita sebagai umat Islam, sebagai pribadi muslim sekaligus sebagai hamba Allah, harus selalu belajar terhadap kolam. Kolam di situ dapat diartikan kalau sekarang mungkin yang disebut dengan sains ya, atau teknologi. Karena zaman teknologi inilah kita dituntut untuk bisa dan mampu mengoperasikan IT itu sendiri. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sebagai orang tua punya kewajiban untuk mendorong, memotivasi supaya anak lebih giat di dalam belajar, karena dampak positif dan dampak negatifnya akan kembali pula kepada kedua orang tua. Dampak positif artinya bisa anak itu nanti menjadi anak yang lebih soleh, kemudian yang paham akan tugas dirinya selaku hamba Allah dan juga selaku makhluk sosial, karena kita tidak bisa sendiri, tidak bisa sukses tanpa bantuan yang lain. Nah, pada prinsipnya kita sebagai manusia ini banyak kekurangannya gitu ya, banyak ketidakmampuannya. Maka disebutkan bahwa manusia itu kulikol insana doipa, manusia diciptakan Allah itu dalam keadaan doipa. Doipa di sana itu artinya lemah, tidak memiliki kemampuan, pada asalnya seperti itu. Tapi setelah kita belajar dan kita mau mempelajarinya, insya Allah apa yang kita tidak tahu akan menjadi tahu, apa yang tadinya kita tidak bisa akan menjadi bisa. Karena itulah kita sebagai orang tua memiliki kewajiban yang sangat sempurna, dan kewajiban itulah yang akan menunjukkan nanti kesolehan anak pada kedua orang tua. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan secercah ilmu ini menjadi bahan renungan bagi semua orang tua, dan juga saya pribadi mungkin sebagai pengajar yang mungkin tidak sempurna dalam menyampaikan ilmu, juga disinilah dituntut untuk saling memahami, saling memotivasi, sehingga untuk mewujudkan manusia seutuhnya atau yang disebut dengan insanul kamil. Kalau dalam bahasa Al-Quran disebutnya adalah untuk membentuk pribadi hamba Allah yang muttaqin. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan sebagai orang tua, punya keturunan
sebagaimana dalam doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga kita memiliki anak keturunan, cucu kita di masa depan yang cemerlang, gemilang, manfaat dunia dan akhirat. Aku qouli hada, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.